Kapal selam Nanggala 402 dinyatakan terbelah menjadi 3 bagian di kedalaman 838 meter Laut Bali. Temuan mengejutkan tersebut diungkapkan oleh citra gambar dari robot penyelam Remote Operated Vehicle atau ROV, kapal selam asal Singapura MV Shift Rescue. Citra gambar yang menunjukkan bagian-bagian dari KRI Nanggala ditemukan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah. Tak sampai di situ, Kopaska sempat melihat lampu di kapal selam masih menyala. Kemungkinan kru masih bisa bertahan 5 hari kala itu. Dengan kondisi listrik tidak blackout, maka ada harapan cadangan oksigen di kapal selam KRI Nanggala 402 dapat bertahan dalam waktu 5 hari. Blackout adalah mati listrik di dalam kapal. Kemarin saya sampaikan 72 jam itu ketika kapal blackout. Tapi ketika kapal ini tidak blackout atau punya kelistrikan, hal ini bisa sampai 5 hari. Kata tim dari Kopaska menyebut lampu di kapal selam tersebut masih terlihat menyala saat awal menyelam. Saya menduga kapal tidak blackout, tapi kalau saat menyelam blackout, kemampuannya hanya 72 jam. Tapi kalau ini kelistrikannya hidup, hal itu bisa bertahan selama 5 hari. Terlepas dari itu, pakar kapal selam dan kelautan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Wisnu Wardana, dia mengatakan ditemukannya kepingan dari badan kapal selam dengan 53 awak itu merupakan pertanda kalau pertahanan maksimal kapal terhadap tekanan kedalaman air sudah melewati batas. Secara hitung-hitungan, badan kapal selam itu mampu menahan tekanan maksimal 20 bar atau di kedalaman 200 meter. Namun kini kapal sudah berada di kedalaman 800 meter, artinya tekanannya kini 4 kali lipat atau 80 bar. Alhasil ia melanjutkan kapal selam ini ibarat seperti dikompres, ditekan dengan kekuatan 4 kali dari batas kemampuan maksimalnya. Di sisi lain, kapal ini tergolong tidak mudah yang didesain oleh Jerman pada 44 tahun yang lalu. Kalau saya melihat secara teknis, kapal tadi dengan kemampuan 200 meter, kemudian dipaksa hidup dan dipaksa mampu mengatasi hidrostatis, jadi perhitungan saya nggak mungkin selamat. Pasti karena pressure full, struktur dalam kapal selam yang kedap itu akan pecah, retak, dan seterusnya, katanya. Bahwa mesin mati karena diterjang air tekanan setinggi itu, mesin komunikasi, tumpahan minyak, dan parang kru terlepas ke udara. Itu dikatakan pressure hull-nya keluar, terlepas menyembul ke permukaan. Sebelumnya keberadaan KRI Nanggala 402 berada di kedalaman 800 meter sudah terlihat. Hal itu disampaikan TNI Angkatan Laut usai menemukan ceceran barang milik awak kapal selam besutan Jerman yang membawa 53 awak itu. Lebih lanjut, Wisnu Wardana punya analisis sendiri mengapa KRI Nanggala sulit ditemukan, walaupun di lapangan sudah banyak sekali melibatkan peralatan serba canggih dan juga mutakhir dari negara lain. Menurut dia, hal ini menunjukkan bahwa ada daerah-daerah yang tersembunyi di palung Bali sehingga tak bisa terjangkau. Kalau sudah di palung, nyempil di karang-karang ya susah carinya. Sebab di dasar laut itu kan tidak seperti gambaran layaknya lapangan bola yang luas. Karena dasar laut itu juga punya gunung-gunung, lembah-lembah, persis konturnya ya seperti itu, ujarnya. Dia percaya kalau KRI Nanggala dan 53 awaknya yang terjebak nyempil di palung-palung, sehingga andai pun sonar digunakan lalu pencarian dilakukan dengan menyisir daerah tersebut, tapi tetap tak bisa kelihatan juga. Saya melihat bantuan sudah banyak datang, teknologi juga sudah mutakhir kok. Masih nggak bisa juga, pasti ada kesulitan sehingga nggak bisa ditemukan. Jadi dia berada pada situasi nyelempit di antara palung-palung. Itulah yang menyebabkan Nanggala 402 sulit untuk sekali ditemukan. Andai pun beberapa waktu lalu sempat ditemukan gaya magnetik kuat, kata Wisnu, bisa saja diselidiki. Namun belum tentu juga kalau itu adalah KRI Nanggala. Bisa jadi itu merupakan kapal-kapal kuno yang dahulu karam. Karena penyebab tenggelamnya pun juga masih simpang siur. Hal ini kemudian menimbulkan persepsi macam-macam di kalangan masyarakat sehingga membuat TNI memastikan akan mengevakuasi KRI Nanggala yang tenggelam. Kasal Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan selain dievakuasi, pihaknya akan melakukan investigasi terhadap peristiwa ini. Yudo mengatakan dengan investigasi tersebut TNI berharap insiden yang sama tak lagi terjadi di masa yang datang. Lebih lanjut, Yudo mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan segera berkoordinasi dengan ISMERLO atau International Submarine Escape and Rescue Liaison Office. Yudo menuturkan, TNI Angkatan Laut juga masih berupaya untuk bisa mengangkat KRI Nanggala dari dasar laut.
Terlepas dari itu, kejadian ini adalah musibah yang sangat membuat kita berduka. Dengan kejadian ini membuat Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khairul Qomas menyampaikan duka yang mendalam atas tenggelamnya kapal selam TNI Angkatan Laut KRI Nanggala 402. Diketahui bahwa seluruh awak kapal tidak terselamatkan dalam kejadian naas tersebut. Gus Menteri, sapaan akrabnya kali ini, meminta seluruh masyarakat warga bangsa untuk mendoakan yang terbaik bagi seluruh awak KRI 402 Nanggala. Semoga mereka semua tercatat sebagai syuhada dan pejuang bangsa. Keluarga mereka semoga juga senantiasa diberi kesabaran dan juga ketabahan, kata Gus Menteri. Sebagai informasi, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto menyampaikan kabar duka terkait tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 di kawasan perairan Bali. Hadi menyampaikan seluruh prajurit TNI yang ada di KRI Nanggala tak terselamatkan atau telah meninggal dunia. Berdasarkan bukti-bukti otentik tersebut dapat dinyatakan bahwa KRI Nanggala 402 telah tenggelam dan seluruh awaknya pun telah gugur, kata Hadi dalam konferensi pers di Badung, Bali pada Minggu hari ini. Hadi pun lantas menyampaikan duka yang mendalam kepada seluruh keluarga awak kapal selam KRI Nanggala 402. Dengan kesedihan yang mendalam selaku Panglima TNI, saya nyatakan bahwa 53 personel yang on board KRI Nanggala 402 telah gugur.